Mulut busuk tetangga yang menghina pekerjaan suamiku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Dila, kesini sebentar. Panggil ibu mertuaku dari ruang tengah saat aku tengah sibuk merapikan dapur. Iya bu, ada apa? Sahutku sambil melangkah keluar dapur. Dila, kamu bisa ke warung sebentar? Ibu mau nitip daging ayam 1/4 kilo. Ibu rencananya mau masak opor ayam. Soalnya kemarin Mas Zaya bilang kalau dia ingin dimasakin lagi. Waduh, Mas Zaya itu ya bu, kalau sudah suka sama makanan, maunya terus. Sudah, nggak apa-apa Dila. Anakmu itu memang doyan. Lagian ibu juga lagi kepengen makan opor ayam hari ini, katanya seraya tersenyum. Ya sudah bu, biar Dila saja yang beli, uang ibu disimpan saja. Setelah mengambil dompet, aku pun melangkah keluar menuju warung yang jaraknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 200 meter dari rumahku. Namun baru saja berjalan beberapa langkah, langkahku terhenti sejenak. Telingaku menangkap suara beberapa ibu-ibu yang sedang berkumpul di depan salah satu rumah. Suara mereka terdengar jelas meski aku tidak berniat mendengarkannya. Mereka sedang asik menggibah dan entah mengapa hatiku mendadak tidak nyaman. Aku mencoba tidak peduli dan terus berjalan. Namun rasa penasaran membuatku melirik sekilas ke arah mereka. Bu, tahu nggak sih? Kemarin itu si Rizal masuk ke Sepiteng loh. Aku nggak tahan liatnya. Jijik banget. Langkahku seketika langsung terhenti ketika mendengar suara seseorang dari sana menyebut nama suamiku. Iya bener, ibuku juga bilang begitu. Kalau si Rizal katanya lagi nguras WC-nya Pak RT. Tapi entah kenapa dia sampai masuk ke penampungan kotorannya. Ih, serem banget deh, kata yang lain. Amit-amit banget ya. Bayangin aja udah bikin mual. Apalagi lihat langsung. Orang cari makan kok sampai segitunya ya, sampai mau masuk ke tempat sekotor itu. Aku hanya bisa diam dan menunduk. Hati ini terasa berat mendengar pencibiran mereka tentang pekerjaan suamiku. Padahal, awalnya aku datang ke warung untuk membeli lauk pauk. Tapi mendengar mereka, rasanya semua niatku itu sirna seketika. Heran deh sama Fadila. Apa dia nggak risih ya punya suami yang bekerja seperti itu? Aku sih ogah banget punya suami kayak Rizal. Kalau aku pasti sudah mual seharian setiap kali kepikiran itu. Kenapa ya Fadila bisa tahan? Kenapa nggak minta suaminya untuk cari pekerjaan lain? Jujur saja, dari dulu aku sudah jijik sama mereka. Iya, aku juga merasa begitu. Sama, aku juga. Iya, kerjanya kok kotor banget begitu sih. Bikin malu aja deh. Dan apa itu halal ya? Aku tahu suara-suara itu milik para tetangga. Mereka yang selama ini terlihat ramah dan murah senyum, ternyata di belakangku membicarakan hal yang begitu menyakitkan. Aku semakin teriris ketika mendengar Ibu Ipah, tetangga yang paling sering berkunjung ke rumahku, ikut mempertanyakan kehalalan rezeki suamiku. Bukankah suamiku tidak mencuri atau menipu? Mengapa mereka mempertanyakan hal itu? Tidak ingin berlama-lama mendengar ucapan-ucapan mereka yang semakin menusuk, aku memutuskan untuk berbalik dan pergi. Rasanya tidak sanggup lagi menahan kecewa. Selama ini mereka yang sering datang ke rumahku untuk meminta tolong ternyata bisa berkata seperti itu di belakangku. Awas saja kalau kalian datang lagi ke rumahku. Tidak akan kuberikan apa-apa lagi. Aku bergumam dalam hati, mencoba menenangkan diri meski amarah dan sedih bercampur menjadi satu. Sesampainya di rumah, aku terkejut melihat ibu mertuaku sudah menungguku di teras. Loh, mana belanjaannya? Tanyanya dengan bingung.
memperhatikan aku pulang tanpa membawa apapun. Aku yang masih dipenuhi rasa sakit hati dan kesedihan, tidak langsung menjawab. Dengan wajah yang masam, aku melangkah mendekatinya dan menjatuhkan tubuhku di kursi dengan kasar. Ada apa? Kok mukamu seperti itu? Lagi kesal ya? Tanyanya lagi, semakin terlihat penasaran. Aku mencoba menahan tangis yang hampir pecah karena emosi yang bercampur aduk. Dengan suara bergetar, aku akhirnya bertanya, "Bu, uang yang didapat Mas Rizal dari pekerjaan sedot WC itu haram ya?" Pertanyaanku yang mendadak membuat ibu mertuaku terkejut. Wajahnya menunjukkan kebingungan bercampur kaget. "Haram? Dari mana pikiran seperti itu muncul? Kenapa kamu tiba-tiba bertanya seperti itu?" Aku mulai menceritakan apa yang aku dengar di warung itu. Tujuanku bukan untuk mengadu, melainkan berbagi cerita seperti yang biasa kami lakukan. Hubunganku dengan mertuaku memang erat, sering saling mencurahkan isi hati. Aku menceritakan semuanya, terutama tentang ucapan Bu Ipah yang menghina pekerjaan Mas Rizal, anak bungsunya yang baru setahun menjalankan usaha sedot WC. Bukannya sedih, ibu mertuaku justru terlihat sangat marah. "Kurang ajar! Berani-beraninya ya dia menghina kita di belakang," geramnya. "Ipah itu memang nyinyir, beraninya mempertanyakan kehalalan uang anakku, seolah-olah Rizal itu penipu." Ibu mertuaku terus mengomel tanpa henti, meskipun aku merasa sedikit menyesal karena khawatir ia akan melabrak orang-orang itu. Aku tetap mendengarkannya. Mertuaku memang keras, tapi ia begitu baik dan perhatian padaku. Hampir seperti ibu kandungku sendiri. Setelah hampir setengah jam, akhirnya ia mengingatkan, "Sudahlah, jangan didengarkan omongan mereka. Suamimu itu bekerja halal, tidak mencuri ataupun menipu." Aku mengangguk, meskipun dalam hatiku masih merasa sakit hati. Tidak lama kemudian, ibu mertuaku menawarkan diri untuk pergi berbelanja. "Kamu istirahat saja di rumah, biar ibu yang beli keperluan." Ketika ibu mertuaku pergi, aku masuk ke dalam rumah. Belum lama bersantai, suara ketukan pintu terdengar. "Siapa ya? Tidak biasanya ibu mengetuk pintu," gumamku seraya berjalan ke arah pintu. Ketukan itu disertai suara cempreng yang aku kenali. "Fadila, kamu ada di dalam kan?" Ternyata itu adalah Bu Ipah. Meski ingin mengabaikannya, aku merasa tidak enak dan memutuskan untuk membukakan pintu. Bu Ipah, ada apa ya Bu?" Sapaku dengan nada sopan, meski hatiku masih dongkol. "Aku cuma sebentar, ada perlu sedikit," katanya dengan manis. "Perlu apa ya Bu?" Tanyaku penasaran. Bu Ipah mendekatkan tubuhnya dan berbisik, "Aku butuh uang, cuma 1 juta. Bukankah suamimu penghasilannya lumayan? Aku ingin meminjamnya." Aku tertegun. Orang yang tadi menghina suamiku kini datang untuk meminjam uang. Sungguh tidak masuk akal. Aku menekan perasaanku dan menjawab dengan halus, "Maaf ya Bu, uang sebanyak itu aku tidak punya. Kalau 10.000 atau 20.000 mungkin aku masih bisa." "Masa iya sih tidak ada? Suamimu itu kan kerja setiap hari, uangnya pasti banyak." Hatiku semakin panas. Aku lalu menjawab dengan tenang, "Tapi Bu, bukankah tadi Ibu bilang kalau uang dari pekerjaan suamiku itu haram? Apa Ibu tidak jijik memakai uang haram itu?" Bu Ipah langsung pucat dan gelagapan. Tidak, itu hanya salah paham," katanya terbata-bata. Aku tersenyum sinis. "Jadi Ibu mau pinjam uang yang katanya haram itu ya? Apa Ibu yakin tidak jijik atau takut?" Bu Ipah bungkam, lalu tergagap mencoba menyangkal. Tapi aku sudah terlalu kecewa untuk mendengarkan lebih jauh. Aku menolak dengan tegas dan melihat Bu Ipah pergi dengan wajah yang masam. Tidak lama setelah itu, ibu mertuaku pulang dan langsung mengetahui kejadian ini.
Amarahnya kembali meledak, membuat Bu Ipah buru-buru melarikan diri sebelum mertuaku sempat memarahinya lebih panjang. Pagi berlalu tanpa terasa. Setelah semua menu masakan telah siap, aku bergegas menjemput anakku Mas Zaya dari sekolah TK-nya. Mas Zaya adalah anakku satu-satunya. Meski tidak menggunakan alat kontrasepsi, namun aku belum juga hamil lagi. Meski sudah melakukan program kehamilan, tapi ternyata belum juga dikaruniai lagi. Menjelang sore, semua pekerjaan rumah telah selesai, termasuk menyetrika. Menggunakan waktu santai, aku duduk di teras rumah menemani ibu mertuaku. Mertuaku ini adalah seorang janda. Suaminya atau ayah dari suamiku telah meninggal dunia ketika Mas Rizal masih kecil, usia SD. Seorang diri ibu mertuaku ini memberatkan ketiga anaknya. Setelah besar dan menikah, mertuaku memilih untuk tetap tinggal di rumah mendiang ayah mertuaku bersama kami. Ketika sedang duduk bersantai, Mas Zaya yang sejak siang tadi pamit untuk bermain bersama teman-temannya, pulang membawa air mata. Tentu saja hal itu membuat aku dan ibu mertuaku kaget. "Ada apa? Kenapa kamu menangis?" Aku dan ibu mertuaku bertanya serempak. Mas Zaya masih diam. Ia tidak meraung tapi menangis dengan isak tertahan. "Kenapa sayang? Ceritakan pada ibu," rayuku sambil meraih tubuhnya. "Iya, katakan cepat. Siapa yang membuatmu menangis? Apa yang mereka lakukan padamu? Apa mereka memukulmu?" Ibu mertuaku menyambut cepat sambil memeriksa tubuh cucunya. Mas saya menggeleng. Isak tangisnya semakin membuat hatiku pilu. "Bu, teman-teman tidak mau lagi bermain sama aku, Bu," ucapnya di sela isak tangis. "Loh, kenapa?" tanyaku cepat. "Mereka mengusir. Mereka bilang aku bau. Mereka bilang aku busuk seperti tai, Bu. Mengapa ayah harus bekerja yang bau-bau seperti itu, Bu? Teman-temanku jadi membenciku semua." Tangis Mas saya pecah. Aku mematung dengan hati tercabik. Sementara ibu mertuaku langsung berdiri dengan raut marah. "Anak mana yang mengusirmu?" lengking mertuaku. Bukannya menjawab, Mas Zaya malah takut. Ia menyembunyikan wajahnya di dadaku. "Jangan takut, Nak. Nenek hanya bertanya," bisikku, mencoba menenangkannya. Mungkin sadar dengan cara yang kasar, mertuaku duduk lalu bertanya pelan pada Mas Zaya. "Siapa yang mengusirmu, Mas Zaya? Teman yang mana?" Mas Zaya mengangkat wajahnya, kemudian menjawab pelan. "Kak Evi, Nek," ujarnya. Kedua alis mertuaku langsung bertaut. Dengan cepat ia melempar pandangan padaku. "Kenapa Evi melakukan itu? Apa yang terjadi?" tanyanya. Aku juga bingung. Selama ini tak pernah ada masalah dengan anak dari iparku itu. Tak ada masalah juga dengan orang tuanya. Evi adalah anak sulung dari Lutfi, saudara tertua suamiku. Evi juga masih tergolong kecil. Meskipun usianya di atas Mas Zaya, mereka berjarak 3 tahun saja. Saat ini Evi duduk di bangku SD dan tinggal sekampung dengan kami. Aku tidak ingin berburuk sangka dengan apa yang telah terjadi. Aku berpikir ini hanyalah kenakalan anak-anak saja. Aku rasa ini wajar dan tak perlu dimasukkan ke hati. Aku pun menjawab pertanyaan ibu mertuaku dengan apa yang ada di pikiranku. "Mungkin Evi hanya iseng, Bu. Biasalah anak-anak." Kerutan di kening mertuaku malah semakin bertambah. Aku tahu Evi itu anak kecil dan mungkin hanya iseng. Tapi yang membuatku bingung, siapa yang mengatakan semua itu pada Evi? Bukankah selama ini tak pernah ada masalah seperti itu? Sebelumnya Evi, Mas Zaya dan teman-teman lainnya bermain dengan riang dan tak ada yang saling membuli. Aku terpengaruh dengan ucapan mertuaku. Benar tidak mungkin anak sekecil Evi itu tiba-tiba punya pikiran setua itu. Evi masih polos. Pasti ada perkataan orang dewasa yang membuatnya sampai membuli seperti itu. Apa mungkin semua ini ada kaitannya dengan tetanggaku? Apa Evi mendengarkan dari mereka?
Tetap di sini ya. Ibu akan pergi menemui Evi. Ibu sangat penasaran dan ingin menanyakan siapa yang mengajarkan untuk membuli adiknya. Ibu mertuaku sudah berdiri, tapi dengan cepat aku mencegahnya. Bukan apa, aku hanya ingin tidak mau terjadi masalah yang semakin besar. Aku tidak ingin Mbak Widya, ibu dari Evi tersinggung dan mengakibatkan kesalahpahaman di antara dia dan mertuaku. Selama ini hubungan mereka memang kurang baik. Aku tidak tahu apa penyebabnya. Yang jelas, Mbak Widya sering menyindir mertuaku. Tidak perlu, Bu. Biarkan saja. Namanya juga anak-anak, seruku. Kenapa? Yang ingin ibu temui itu kan cucu ibu. Ibu tidak ingin bulian ini berlarut-larut. Ibu ingin menasehati Evi. Ibu mertuaku kukuh pada kemauannya. Tapi aku tidak mau Mbak Widya salah paham, Bu, ujarku. Salah paham bagaimana? Kita kan keluarga dan sudah sepantasnya saling mengingatkan. Aku ini kan ibu kalian. Wajarlah jika aku menasehati. Beginilah ibu mertuaku. Bila sudah berkehendak, akan sangat sulit ditentang. Dia memang tidak tahu jika selama ini Mbak Widya selalu menyindir dan membicarakannya. Dia tidak menyadari dan selalu menganggap semuanya baik-baik saja, karena Mbak Widya membicarakan dia di belakang. Mbak Widya membicarakan ibu mertua padaku dan pada tetangga yang lain. Aku tidak pernah menyampaikan hal itu pada ibu, karena aku tidak mau mereka bermusuhan. Akhirnya mertuaku pergi tanpa bisa dicegah lagi. Tidak mau ia lepas kendali dengan mengomeli Evi, aku pun bergegas ikut. Tanpa bertanya aku tahu kemana harus pergi. Lapangan kecil di seberang jalan sana adalah tempat biasa anak-anak bermain. Begitu tiba aku masih melihat Evi dan teman-temannya di sana. Mereka sedang bermain lompat tali. Begitu melihat temannya, Mas Zaya yang juga ikut langsung bersembunyi di belakangku. Evi, lihat itu. Mas Zaya datang lagi membawa ibunya dan neneknya. Dia mengadu. Salah seorang teman Evi berseru. Evi yang sedang melompat menghentikan aksinya. Ia terlihat takut, terlebih ketika ibu mertuaku memanggilnya. Evi, sini kamu. Anak iparku itu mengerut. Ia terlihat takut namun melangkah juga. Ada apa, Nek? Tanyanya terbata. Sini kamu. Nenek ada uang jajan buat kamu. Aku lega melihat trik yang dilakukan oleh ibu mertuaku. Ia memberikan uang, bukan langsung mengomeli seperti dugaanku. Benarkah? Raut takut Evi berubah menjadi girang. Ia datang menghampiri lalu mengambil uang itu yang disodorkan oleh neneknya. Pergi jajan sana, tapi jawab dulu pertanyaan nenek, ucap ibu mertuaku. Evi mengangguk. Ia masih terlihat girang. Siapa yang mengajari Evi untuk mengusir Mas Zaya? Tanya ibu mertuaku kemudian. Itu teman-teman. Evi pergi jajan dulu ya, Nek. Namanya juga anak kecil, tidak mengerti dengan masalah orang dewasa. Tak menganggap penting juga apa yang sudah ia katakan. Setelah mendapat uang dari neneknya, Evi menjawab enteng kemudian berlari, meluncur pergi tanpa bisa dicegah lagi. Dasar anak nakal, geram ibu mertuaku. Tapi Evi telah berlalu menjauh. Sudahlah Bu, kita pulang saja ya, ujarku. Mertuaku tidak langsung menjawab. Ia seperti sedang berpikir. Kamu pulang saja duluan, aku akan mampir ke warung bibimu dulu, ucapnya. Aku biarkan saja ia pergi. Setelah ia berlalu, aku berbalik dan melangkah pergi meninggalkan lapangan. Baru saja tiba di jalan, aku melihat Mbak Widya berjalan ke arahku. Ia menggendong Aska, anak laki-lakinya yang baru berusia 1 tahun. Mbak Widya, mau kemana Mbak? Aku bertanya ramah seperti biasanya. Cari Evi. Apa cuma perasaanku saja? Tidak seperti biasanya yang selalu ramah. Kali ini Mbak Widya menjawab pendek dan bernada datar. Aku abaikan dengan memilih menyapa Aska yang menjuntai minta digendong. Aska memang sudah biasa denganku. Kadang setengah hari ia dititipkan ibunya pada mertuaku,
dan aku pun ikut menggendongnya menggantikan ibu mertuaku. Tubuh bocah 1 tahun itu memang sangat gemuk, hingga mertuaku kelelahan untuk menggendongnya. "Aska, sini sayang," seruku. Lenganku sudah terulur dan begitu juga dengan Aska. Ia sudah begitu riang menyambut uluran tanganku. Akan tetapi, dengan cepat Mbak Widya berpaling, seolah menolakku yang ingin menggendong anaknya. Bahkan tanpa basa-basi, ia berlalu dengan langkah yang cepat. Aku termengu. Ada apa ini? Salahku di mana? Lirihku dalam hati. Ku tarik nafas dalam-dalam, kemudian membuangnya berulang kali. Baru kali ini, Mbak Widya bersikap seperti ini padaku. Aku merasa begitu bingung karenanya. Tak mau terlalu jauh berpikir, akhirnya aku pulang sambil membimbing Mas Zaya. Aku berjalan cepat agar segera tiba di rumah. Malam tiba tanpa ku ceritakan kejadian tadi pada suamiku ataupun ibu mertuaku. Begitupun dengan mertuaku, tidak juga membahas hinaan orang-orang terhadap anaknya. Mungkin ia sama denganku, tidak mau melihat Mas Rizal sedih. Sebelum memejamkan mata untuk beristirahat, iseng aku membuka HP yang sejak tadi pagi tidak pernah kusentuh. Aplikasi Facebook adalah tujuanku. Begitu terbuka, yang nampak status Mbak Widya berada di beranda teratas. Ih, jijik banget. Begitulah bunyinya. Status yang ia buat 3 jam yang lalu. Ku lewati status Mbak Widya yang menurutku tidak penting untuk dilihat lebih jauh. Tidak ada keinginan juga untuk melihat komentar yang sudah puluhan itu. Aku terus menggeser layar HP dan tibalah di bagian yang lebih bawah. Kali ini aku tersentak membaca status dari tetangga terdekatku. Dasar norak, baru jadi tai aja sombongnya minta ampun. Apalagi jadi emas. Makan tuh tai busukmu. Aku tidak butuh. Ih, jijik. Astagfirullah, apa maksud status Bu Ipah itu? Gumamku. Siapa yang dia maksud? Apa Bu Ipah membuat status untukku? Aku bertanya pada diriku sendiri. Aku bergumam lirih agar tak mengganggu tidur lelap suamiku. Suamiku sangat lelah. Seperti kata Bu Ipah, kerja dari pagi hingga petang. Kata suami, yang membutuhkan jasanya semakin banyak. Ia yang kerja bertiga dengan temannya hampir kewalahan. Suamiku ingin menambah tim lagi, namun belum ada uang lebih untuk membeli peralatan. Saking penasarannya, aku membuka profil Bu Ipah, mencari status lain dan mencari komentar juga. Karena di status tadi tidak ada satupun yang berkomentar, like juga hanya beberapa saja. Sebenarnya Bu Ipah bukanlah wanita tua-tua amat. Ia belum parubaya. Ia masih muda, hanya selisih 5 tahun saja dari umurku. Sementara suami Bu Ipah bekerja di proyek yang tidak terlalu jauh dari kampung ini. Bisa dikatakan jika suami Bu Ipah sangat dekat dengan suamiku. Ketika mencari di profil, aku menemukan 2 status yang menurutku berkaitan. Jorok, busuk, jijik, sombong. Kata-kata itulah yang ditulis oleh Bu Ipah. Dan status kedua mendapat beberapa komentar. Dengan cepat aku pun membukanya. Siapa yang sombong Bu Ipah? Komentar dari Bu RT. Ini orang yang merasa kaya. Balas Bu Ipah. Pasti tetangga sebelah ya. Olis teman gibah Bu Ipah di warung tadi juga ikut berkomentar. Dia yang tadi pertama kali berkata jijik pada pekerjaan suamiku. Ah, tahu aja si Olis. Yang busuk memang tercium sampai kemana-mana. Balas Bu Ipah. Ih, apa tidak jijik ya dekat-dekat terus sama dia? Olis membalas lagi. Astagfirullah. Siapa yang kalian bicarakan? Mengapa bergibah dan menghujat di sosmed? Komentar Bu RT nongol lagi. Dan itu menjadi komentar terakhir. Baik Bu Ipah maupun Olis tidak membalas lagi. Nafasku berderu lebih cepat. Terasa nyeri di ulu hati. Sehina itulah aku dan keluargaku di mata mereka. Aku berbalik, menatap wajah gelap suamiku dengan linangan air mata.
Hatiku sedih tercabik melihatnya. Aku kasihan padanya. Dia yang rela bekerja apa saja, bahkan kerja kotor demi ibu, istri, dan anaknya, malah dijadikan bahan hinaan. Ku belai lembut wajah lelahnya, kemudian melirih pelan. Sabar ya, Allah tidak tidur. Dia maha tahu. Dia pasti membalas mereka yang menghina kita. Sebenarnya, bukan untuk suamiku ucapan itu, tapi pada diriku sendiri. Sekali lagi ku tarik nafas panjang, kemudian membuangnya dengan kasar. Ku coba menetralkan rasa, kemudian membaringkan tubuhku di sisi suamiku. Aku peluk erat tubuh kekarnya. Ku hirup dalam aromanya. Tidak ada sedikit pun bau busuk, karena setelah pulang kerja, ia mengganti baju, kemudian membersihkan diri dengan sebersih-bersihnya. Tidak apa sayang, biarkan saja hinaan di mata manusia, asalkan mulia di hadapan Allah. Lirihku dalam hati. Kicau burung menyambut pagi yang hadir dengan cerah. Rutinitas pagi telah usai dan berjalan dengan lancar. Suami sudah berangkat bekerja pagi-pagi sekali, karena sejak semalam ada yang menelpon membutuhkan jasanya. Kini saatnya aku mengantar mas saya sekolah. Dengan motor bututlah, aku akan mengantarnya. Rajin-rajinlah menabung, agar kamu bisa membeli motor baru, tidak menggunakan motor bobrok itu untuk mengantar mas saya. Ibu mertuaku yang berdiri di ujung teras, bergumam sambil menatap iba cucunya yang berdiri di dekat motor. Iya bu, insya Allah motornya akan segera kebeli. Tidak perlu baru, yang penting masih kokoh, jawabku. Alhamdulillah. Di antar tatapan haru ibu mertuaku, aku membawa mas saya menggunakan motor yang suaranya sudah tidak baik-baik saja. Begitu tiba di depan sekolah, aku berhenti dan mas saya langsung turun. Setelah bersalaman, aku pun kembali pulang. Seperti inilah semenjak mas saya bersekolah, mengantar dan menjemputnya setiap hari. Waktu terus berputar dengan cepat. Tiba lagi saatnya untuk menjemput mas saya. Aku memacu motor lebih cepat karena merasa agak terlambat untuk menjemput anakku itu. Dan benar saja, begitu aku sampai, mas saya sudah di luar gerbang. Teman-temannya sudah berjalan pulang. Ada yang pulang sendiri dan banyak juga yang dijemput seperti anakku ini. Zaya, ayo pulang, seruku pada mas saya tanpa turun dari motor. Tidak seperti hari-hari kemarin yang selalu ceria menyambutku. Kali ini mas saya berjalan dengan lesu. Aku khawatir dan segera turun lalu menghampirinya. Ada apa sayang? Kok kamu lesu? Tanyaku sambil meraih tubuhnya. Mas saya menggeleng. Tidak ada apa-apa. Aku lapar, jawabnya. Aku sudah begitu khawatir, tapi merasa lega karena alasan lesunya adalah lapar. Aku tersenyum kemudian mengangkat tubuhnya. Ayo kita pulang, kita makan besar, seruku. Senyum mas saya pun terbit. Keceriaan kembali lagi. Ketika hampir tiba di rumah, Bu RT mencegatku. Aku sudah berpikir ia hendak membicarakan tentang status Bu Ipah, tapi ternyata tidak. Ia malah mengundang aku sekeluarga untuk datang nanti malam ke rumahnya. Katanya ada syukuran. Tidak sedikit pun ia membahas status Bu Ipah semalam. Undangan dari Bu RT kemudian aku sampaikan pada ibu mertuaku begitu aku sampai di rumah. Dan ketika sore tiba, aku katakan juga pada suamiku dan ia bersedia untuk datang. Setelah membersihkan diri dan sholat maghrib, kami pun berkemas untuk memenuhi undangan Bu RT. Namun ibu mertuaku menolak ikut. Ia menginginkan tinggal di rumah saja bersama mas saya. Aku dan suamiku akhirnya pergi ke rumah Bu RT berdua saja. Karena dekat, kami memilih untuk berjalan kaki. Rumah Bu RT sudah ramai ketika kami tiba. Ketika menaiki teras, serempak aku dan suamiku mengucapkan salam. Dari dalam rumah terdengar jawaban yang riuh. Bu RT selaku tuan rumah menyambut ramah bersama suaminya juga. Akan tetapi, lagi-lagi hatiku tercabik. Begitu aku dan suamiku masuk,
Tetanggaku termasuk Bu Ipah langsung menyingkir. Malah wanita culas itu menutup hidungnya dan berseru, "Kok bau ya? Apa ada yang kentut?" "Mana ada bau kentut." "Iya, aku tidak mencium bau busuk kok." Sebagian besar ibu-ibu menjawab begitu. Tapi tetangga teman gibah Bu Ipah saling pepet sambil berbisik. Tak ku dengar bisikan mereka, tapi setelahnya mereka cekikikan. Mungkin cuma aku yang baper atau memang benar ada yang mereka tertawakan dan sengaja menyindir aku dan suamiku. Tatapan mereka juga mengarah kepadaku. Bahkan Bu Ipah sampai bergidik ngeri. "Ini bau busuk sekali, aku mual," ucapnya. Aneh, padahal tidak ada yang bau busuk, tapi kenapa Bu Ipah sampai mual begitu ya? Jana, kerabat jauh suamiku, yang tinggal sekampung juga dengan kami, bergumam dengan raut wajah bingung. "Iya, tidak ada sedikit pun bau busuk kok. Yang ada malah aroma sedap masakan Bu RT," jawab Atun, orang sekampungku juga. "Ih, dasar kalian saja yang jorok. Masa bau busuk begini tidak tercium sih?" sentak Bu Ipah. Ia menjawab kedua orang di dekatnya, tapi matanya mengarah padaku. Ingin terus bersabar, namun aku tidak bisa. Ingin tetap diam, tidak melawan karena tempat umum. Tapi hatiku sangat sakit. Pada akhirnya aku tidak tahan dan angkat bicara menjawab hinaan Bu Ipah. Berbeda dengan Bu Ipah yang menghina dengan ucapan culas, aku malah menjawab dengan nada yang sesantai mungkin. "Aneh ya, di saat semua orang mencium aroma lezat, kenapa Bu Ipah malah mencium bau busuk sejak tadi? Apa mungkin dia yang kentut atau membawa kotoran di bajunya dan tubuhnya? Atau mungkin hidung Bu Ipah itu sedang bermasalah?" Aku sengaja berkata santai, tapi kencang agar semua orang mendengar. Bu RT yang sejak tadi terlihat risih dengan ucapan Bu Ipah menyambut cepat. "Kamu benar, Fadila. Sebenarnya sejak tadi aku tersinggung karena ucapan Bu Ipah. Apa mungkin masakanku yang ia anggap busuk? Apa Bu Ipah jijik dan mual mencium aroma masakanku?" Bu RT adalah orang terpandang di kampung ini. Ia memang hanya istri seorang RT, tetapi memang berwibawa karena berangai baik dan kekayaannya. Tentu saja Bu Ipah tidak akan berani melawannya. Kini dengan gugup dan panik, ia menjawab ucapan Bu RT. Tidak seperti itu. Aroma masakan ini sangat lezat, Bu. Bukan itu yang bau. Tapi apa, Bu Ipah?" Bu RT memotong dengan nada tajam. Bu, bilang saja jika tubuhmu yang bau busuk kan?" ucapku. "Iya, sejak tadi kamu bilang busuk-busuk terus. Mungkin di jalan tadi kamu menginjak kotoran dan terbawa di sandal kamu." Suami Bu Ipah yang kini berdiri bersisihan dengan suamiku menimpali. Tidak seperti itu," bantah Bu Ipah. "Lalu apa, Bu? Apa hidung Bu Ipah yang busuk?" Aku sengaja menjawab dengan tawa dan nada kelakar. "Iya, mungkin hidung Bu Ipah yang busuk." Ibu-ibu yang lain mulai menyambut, hingga pecahlah tawa semua orang. Tak terkecuali tamu laki-laki. Malah suami Bu Ipah ikut terbahak. "Sana, pulang saja jika kamu selalu mencium bau busuk. Mungkin kotoran itu menempel di bajumu." Bahkan suami Bu Ipah meminta agar istrinya segera pulang. "Iya, sebaiknya pulang saja, Bu. Ganti bajunya dulu," imbuhku. "Daripada tersiksa seorang diri mencium bau busuk. Atau mungkin ada yang sama dengan Bu Ipah, mencium bau busuk juga?" tanyaku. Teman gibah Bu Ipah saling berdesak. Tidak satu pun dari mereka yang mengaku, padahal tadi ikut-ikutan berkata bau busuk seperti Bu Ipah. "Yang dikatakan Fadilah itu benar, Bu. Tidak ada salahnya untuk pulang ganti baju. Namanya saja tinggal di kampung. Banyak kotoran ayam dan sapi di pinggir jalan. Mungkin itulah yang diinjak oleh Bu Ipah dan membekas di kaki dan roknya." Bu RT menambahkan. Dari raut wajah, aku bisa melihat bagaimana kesalnya Bu Ipah.
Jelas ia tidak menerima semua itu, namun tidak kusangka juga baginya untuk membantah. Terlebih ketika teman gibahnya tak satu pun yang membela. Mulut nyinyir tetangga-tetanggaku itu bungkam di depan banyak orang. "Sana, pulang dulu ganti baju," kata Pak Ajis, suami Bu Ipah, mendesak istrinya. "Iya, iya, aku pulang." Bu Ipah menjawab dengan ketus, matanya mendelik padaku. Kusambut tatapannya dengan senyuman miring. "Kamu sudah kalah," ucapku dalam hati. Pada akhirnya, Bu Ipah benar-benar pergi, sampai acara selesai tak kunjung kembali. Mungkin ia malu atau kelewat kesal. Malam cukup larut ketika aku dan suamiku kembali dari rumah Bu RT. Malah Mas Zaya dan neneknya sudah tertidur. Beruntunglah kami membawa kunci serep, hingga tidak perlu mengganggu tidur nyenyak anak dan mertuaku itu. Setelah sholat Isya, aku dan suamiku menuju pembaringan juga untuk beristirahat. Pagi itu dengan cuaca yang sedikit mendung, setelah suamiku berangkat bekerja, buru-buru aku mendatangi Mas Zaya yang masih berada di kamar neneknya. Anakku itu memang tidur bersama neneknya. Mas Zaya sudah bangun. Begitu aku tiba, ia sudah turun dari ranjang dengan raut wajah yang sendu. Aku tidak berpikir jauh, menganggap ia begini karena baru bangun tidur. Seperti biasa, aku mengantar Mas Zaya ke sekolah dan pulang ketika ia sudah memasuki gerbang. Kali ini aku pulang dengan cepat, karena setumpuk pekerjaan sudah menanti di rumah. Ibu mertuaku yang setiap hari tekun di halaman belakang untuk bercocok tanam tidak nampak sejak tadi pagi. Dalam kesibukan, tiba-tiba aku mendengar suara tangis. Kuhentikan aktivitasku, kemudian memasang indera pendengaran dengan lebih tajam. "Siapa yang menangis?" gumamku. "Tunggu, kok sepertinya tangisan Mas Zaya? Tapi kan Mas Zaya masih di sekolah. Jam segini belum waktunya untuk pulang." Aku sangat penasaran dan bergegas menuju sumber suara. Tangisan itu seperti berasal dari halaman samping. Begitu aku sampai, aku mematung melihat apa yang terjadi. Beberapa meter di hadapanku, nampak Mas Zaya duduk memeluk lututnya, menangis dengan baju kotor seperti bekas lumpur. "Mas Zaya, apa yang terjadi denganmu, Nak?" Aku menjerit sambil berlari mendatanginya. Hatiku hancur. Prasangka buruk langsung menyeruak. Apa anakku begini ada kaitannya dengan kejadian semalam? Apa anakku dibully lagi seperti waktu itu? "Bu, Ibu," raung Mas Zaya semakin kencang. Aku yang sudah berada di hadapannya memeluknya meskipun bajunya kotor dan bau. Dalam sekian detik aku terdiam, membiarkan tangisan Mas Zaya memenuhi rongga hatiku yang kian perih. "Bu, jangan marah ya, Bu. Aku bolos," Mas Zaya berseru di sela tangisannya. "Tidak, sayang. Ibu tidak akan marah, sayang," lirihku sambil membelai kerudungnya. Aku terus memeluknya, membiarkan ia menangis dalam dekapanku. Setelah tangisannya mereda, aku renggangkan pelukan, kemudian bertanya dengan sangat lembut. "Apa yang terjadi, sayang? Kenapa pakaian Mas Zaya kotor sekali?" Tangis Mas Zaya pecah lagi. "Teman-teman, Bu, mereka mendorong Mas Zaya ke pari di depan sekolah," berdesir darahku. Emosi yang aku tahan sejak tadi meluap tidak bisa dibendung lagi. Aku berdiri dengan tangan terkepal, sakit dan teramat marah mengguncang rasa hatiku. Selemah dan sesabar apapun diriku, bila anakku diperlakukan seperti ini, maka keluarlah taringku. "Siapa? Teman-teman mana yang melakukannya?" Aku bertanya tersendat dengan nada yang bergetar saking marahnya. Mas Zaya menghapus air matanya, kemudian menjawab dengan lirih. "Mesya, Dita dan Wulan, Bu." Mesya adalah anak dari Olis, teman gibah Bu Ipah. Sementara dua teman yang disebutkan oleh Mas Zaya tadi adalah anak dari tetanggaku yang sama nyinyirnya dengan Olis. Anak Bu Ipah tidak disebut oleh Mas Zaya, karena memang tidak ada dari anak tetanggaku itu yang satu sekolah dengan anakku. Kutahan rasa kasihan pada Mas Zaya yang masih mengenakan baju kotor.
Aku keraskan hati untuk tidak mengganti pakaian dan langsung mengajaknya kembali ke sekolah. Bukan hanya untuk menemui pembuli anakku, tetapi meminta pertanggungjawaban pihak sekolah atas apa yang telah terjadi. Mengapa mereka begitu lalai, tidak mengetahui kejadian ini? Dengan gerak cepat, aku mengeluarkan motor kemudian membawa Mas saya pergi. Hati terlalu sakit, hingga tanpa sadar aku ngebut dan tiba dengan cepat di sekolah. Ketika aku sampai dan Mas saya turun, teman-temannya masih bermain di halaman. Mereka langsung berkerumun melihat penampilan Mas saya. Mas saya kenapa? Kenapa baju Mas saya kotor sekali? Mereka bertanya-tanya, namun aku mengabaikannya. Aku terus melangkah membawa Mas saya menemui gurunya. Dengan langkah lebar aku menuju sebuah ruangan tempat guru-guru Mas saya biasa berkumpul. Assalamualaikum. Dengan kerasnya aku mengucapkan salam begitu tiba di depan pintu. Waalaikumsalam. Terdengar jawaban serempak dari dalam. Tanpa menunggu lebih lama, aku langsung masuk. Dan 4 orang guru yang berada di dalam terbelalak melihat keadaan anakku. Mas saya, ada apa ini? Apa yang terjadi? Bu, apa yang terjadi dengan Mas saya? Mereka bertanya saling mendahului. Tergambar jelas raut kaget dan cemas di wajah mereka. Terlihat ketika aku menekan. Seharusnya aku yang bertanya, kenapa anakku begini, Bu? Bentakku. Apa saja yang Bu Guru lakukan sehingga tidak tahu kalau anakku dibully hingga sampai seperti ini? Terlalu marah hingga aku melupakan sopan santunku dan langsung saja menyalahkan guru Mas saya. Kepala sekolah Mas saya yang kebetulan ada di ruangan itu mendekatiku. Wanita berusia matang yang terlihat sangat santun itu menyentuh pundakku dengan lembut. Sabar Bu, mari kita duduk dulu dan kita bicarakan dengan baik-baik, ucapnya. Akan tetapi amarah sudah menguasai otakku. Ku tepis kasar tangan kepala sekolah dan berkata keras, mudah saja kalian mengatakan sabar. Kamu tidak tahu bagaimana sakit dan hancurnya hatiku melihat anakku diperlakukan seperti ini. Meski begitu, kepala sekolah tetap terlihat tenang. Saya bisa merasakan apa yang ibu rasakan. Untuk itu, mari kita bicarakan, Bu. Masalah ini tidak akan selesai bila kita hanya berdiri tegang saling menyalahkan. Mari kita duduk. Iya, Bu. Mari kita duduk dulu atau minumlah dulu. Guru Mas saya yang lain menyodorkan segelas air. Karena tenggorokan benar-benar terasa kering, aku terima gelas itu dan meneguk isinya hingga habis. Setelah minum, hatiku menjadi sedikit tenang dan aku pun mengikuti ucapan kepala sekolah untuk duduk. Dengan penuh perhatian, kepala sekolah bertanya tentang semuanya. Aku dan Mas saya yang ia tanyai menjawab apa adanya. Setelah itu, kepala sekolah meminta guru yang ada untuk memanggil dan membawa Mesya, Dita dan Wulan. Tidak menunggu lama, guru datang sambil membawa teman-teman Mas saya itu. Hampir saja aku lepas kendali ketika melihat 3 bocah yang telah membuli anakku. Tapi aku segera sadar bahwa mereka masih anak-anak. Aku membiarkan kepala sekolah menanyai mereka. Mesya, Dita, tadi kalian main di mana bersama Mas Zaya? Kepala sekolah bertanya dengan lembut. Di luar gerbang, Bu. Mesya menjawab terbata-bata. Ia terlihat ketakutan. Lalu apa yang terjadi sehingga pakaian Mas Zaya kotor? Mesya mendorong Mas Zaya ke parit, Bu. Dia bilang Mas Zaya itu bau tai, lalu mendorongnya. Dita menjawab cepat pertanyaan kepala sekolah. Tapi kamu dan Wulan juga ikut mengatai Mas Zaya bau tai, bantah Mesya. Aku berkata begitu karena ibumu yang mengajari. Iya, dia bilang jangan main sama Mas Zaya karena dia itu bau tai. Siapa yang tidak sakit hati mendengar pengakuan polos anak-anak itu? Ingin rasanya melampiaskan rasa sakit hati kepada mereka. Akan tetapi kembali aku sadar, mereka hanyalah anak kecil yang sebenarnya tidak mengerti apa-apa. Tapi orang tuanya lah yang telah meracuni pikiran mereka. Telepon orang tua ketiga anak ini. Masalah ini harus diselesaikan sekarang juga, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi.
Meski sakit hati, tetapi setidaknya aku lega karena kepala sekolah gerak cepat menyelesaikan masalah ini. Setelah beberapa menit menunggu mereka datang, dengan wajah tertekuk ketika tetanggaku itu memasuki ruang guru. Selain meminta maaf dan mengatakan penyesalan, tidak ada lagi yang mereka lakukan. Mereka berjanji tidak akan mengulanginya lagi, namun aku tidak yakin atas janji itu. Setelah pulang dari sekolah, suami dan mertuaku mengamuk ketika aku menceritakan apa yang telah terjadi. Dasar kurang ajar! Ternyata begini ya kelakuan mereka di belakangku. Syukurlah uang itu belum kuberikan. Uang apa? Aku menjawab cepat geraman suamiku. Lihat ini. Ia menyodorkan ponselnya. Aku menerima dan langsung bisa melihat chat suamiku dengan suami Bu Ipah. Zal, apa kamu ada uang 800.000? Besok adalah tanggal setoran motorku. Aku tidak punya uang lagi. Tolong bantulah aku kali ini ya Zal. Pinjamkan aku uangmu. Aku berjanji akan langsung mengganti setelah gajian nanti. Jika Mas tadi memberikan uang kepada Mas Aziz, maka aku akan pergi dari rumah ini. Terlalu kesal, aku mengancam dan marah pada suamiku yang tak bersalah. Iya, jika kamu memberi uang suami wanita licik itu, ibu juga tidak akan tinggal diam. Bahkan mertuaku pun ikut mengancam. Aku juga tidak bodoh, Bu. Tidak mungkinlah meminjamkan uang pada orang yang telah menghinaku dan membuat anakku celaka. Aku lega mendengar jawaban suamiku. Jika begitu, cepat balas pesan itu. Katakan saja tidak ada uang. Perintah mertuaku. Suamiku pun menurut. Ia mengetik balasan pada chatnya dengan Mas Aziz. Aku melihat ia menolak dengan mengatakan seperti yang dikatakan oleh mertuaku. Nah, aku sudah membalasnya. Biarkan saja mereka bingung mau pinjam uang kepada siapa, ucap suamiku. Aku pikir suamiku ini tidak akan menurut, karena setauku ia tidak tegaan. Apalagi ini pada teman akrabnya. Mungkin karena semuanya menyangkut Mas Zaya. Itulah sebabnya hati tidak tegaan itu mengeras. Aku bersyukur ia seperti ini, bertindak tegas atas penghinaan dan pembuli anak kami. Mereka boleh menghinaku sesuka hatinya, tapi tidak boleh untuk anakku, geramnya. Masih di posisi semula, ponsel yang digunakan suamiku untuk membalas chat Mas Aziz berdering. Siapa yang menelpon, Mas? Tanyaku. Mas Rizal melihat layar HP-nya. Aziz, jawab suamiku sambil menatap aku dan ibu mertuaku secara bergantian. Terima saja dan di speaker, perintah mertuaku. Suamiku pun menurut lagi. Begitu panggilan diterima, suara cempreng Bu Ipah langsung terdengar. Zal, masa uang hanya 800.000 saja kamu tidak punya sih? Tanyanya. Iya benar, tidak ada. Suamiku menjawab dengan cepat. Kok bisa? Padahal kan setiap hari kamu bekerja. Aku yakin kamu kehabisan uang karena istrimu. Dia itu kan terlalu boros. Kamu harus pintar-pintar mengenali istrimu itu, Zal. Sembunyikan uangmu. Jangan berikan semuanya pada istrimu. Jatah dia seperlunya saja. Istri model Fadila itu memang tidak bisa diandalkan. Jangan pula menyimpan pada ibumu. Uangmu itu tidak akan tersisa bila dipegang oleh ibumu. Dari awal dia berbicara, aku sudah sangat geram. Ingin merampas HP dan menjawab. Tapi ibu mertuaku memberi isyarat agar aku diam. Kini malah dia sendiri yang tidak tahan. Dengan kasar, ia merampas ponsel dari tangan anaknya dan langsung membentak marah. Tutup mulut busuk kamu itu, Ipah. Jika bukan pada ibu dan istrinya, lalu pada siapa lagi Rizal menyimpan uang? Apa harus kepada kamu? Dasar wanita tidak tahu diri, tidak punya rasa malu. Sudah menghina, kini malah mau pinjam uang pada kami. Asal kamu tahu ya, uang itu ada, tapi kami tidak sudi meminjamkan manusia tidak tahu malu seperti kamu itu. Kamu juga harus bertanggung jawab karena telah menjadi dalang atas pembulian cucuku. Sepi, tidak ada jawaban. Halo, Ipah? Mertuaku berteriak lebih kencang. Namun tidak ada jawaban. Ibu mertuaku menurunkan ponsel. Begitulah kebiasaannya. Meski HP dalam mode speaker,
tapi tetap saja ia tempelkan di telinga. Kurang ajar. Dia memutuskan sambungan telepon. Biar kulabrak saja ke rumahnya. Mertuaku benar-benar emosi. Dengan cepat, aku menahan gerakannya. Ia sudah ingin berlalu saja mendatangi Bu Ipah. Sudah, Bu, tidak perlu ke sana, cegahku. Ibu mertuaku berontak. Jangan halangi ibu, Fadila. Jika bukan karena mulut busuknya, Mas Zaya tidak akan dibully seperti tadi. Kita harus keras agar dia tidak semena-mena. Lebih baik kamu ikut, bantu ibu melabrak wanita nyinyir itu. Ayo. Kerasnya watak mertuaku memang tidak ada duanya. Bila sudah marah dan berkehendak, maka sangat sulit untuk mencegahnya. Pada akhirnya, akulah yang mengalah. Karena ibu mertuaku memaksa dengan menarik lenganku. Akhirnya aku ikut menemaninya ke rumah Bu Ipah. Siang begitu menyengat ketika aku keluar rumah untuk menemui Bu Ipah. Seharusnya setelah pulang sebentar untuk mandi, makan dan sholat, suamiku harus pergi lagi. Akan tetapi karena sedang ada masalah, ia tetap tinggal, menemani Mas Zaya yang terlihat masih trauma. Suamiku menyerahkan pekerjaan pada teman-temannya. Aku dan ibu mertuaku tiba di rumah Bu Ipah dan mendapati keadaan yang sunyi sepi. Pintu rumah dan jendela bercat hijau itu tertutup dengan rapat. Meski begitu, ibu mertuaku tetap memanggil. Ipah, cepat kamu keluar. Aku tahu kamu ada di dalam. Tak ada sedikit pun pergerakan apalagi jawaban. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin pemilik rumah memang sedang tidak ada atau mereka bersembunyi di dalam rumah. Ipah, cepat kamu keluar. Kamu harus bertanggung jawab karena telah membuat cucuku celaka. Ipah, ayo keluar. Dar, dar. Bahkan mertuaku mengetuk pintu dengan kasar. Namun tetap saja tidak ada jawaban. Teriakan mertuaku menimbulkan kerumunan. Tetangga kiri kanan yang mendengar datang berkumpul di rumah Bu Ipah. Ada apa ini, Bu? Ada apa? Tanya mereka. Ibu mertuaku menjelaskan apa yang terjadi. Tetangga yang selama ini tidak ikut-ikutan gibah dengan Bu Ipah ikut mengancam. Akan tetapi Bu Yanti, antek Bu Ipah, menjawab dengan cibiran sinis. Namanya saja anak-anak, Bu, kadang bermain melewati batas. Tidak etis lah ikut-ikutan dalam masalah anak-anak, apalagi sampai melabrak seperti ini. Aku yakin Mas Zaya juga terlalu cengeng, begitu saja menangis dan mengadu. Amarahku naik ke ubun-ubun mendengar ucapan Bu Yanti. Padahal mertuaku sudah menjelaskan dengan begitu rinci, jika pembulian terhadap Mas Zaya terjadi bukan semata karena kenakalan anak-anak, tetapi ada andil dari orang dewasa. Olis dan Bu Ipah adalah orang yang disebut anak-anak itu. Bahkan Olis telah mengaku bersalah dan meminta maaf. Sebelum aku sempat berbicara apapun, ibu-ibu lain yang merupakan teman Bu Ipah mendekat dan langsung berseru membenarkan ucapan Bu Yanti. Benar, Bu, seharusnya masalah sepele seperti ini tidak perlulah dibesar-besarkan. Anakmu itu kan terlalu cengeng dan lembek, selalu melapor yang tidak-tidak. Iya, kalian hanya membuat masalah saja, meresahkan orang sekampung dengan cara seperti ini. Amarahku semakin memuncak ketika dari dalam rumah yang tertutup pintu dan jendela itu terdengar teriakan. Beginilah mereka padaku, selalu menyerang dan menuduh, padahal aku tidak tahu apa-apa. Bila begini terus akan aku tembok tinggi-tinggi batas halaman dengan mereka, agar tidak ada lagi yang saling lihat dan saling urus. Seru cempreng Bu Ipah akhirnya terdengar. Ternyata ia ada di dalam rumah dan bersembunyi. Apa? Kamu ingin membangun tembok pembatas halaman? Apa tidak salah? Uangnya dari mana? Sedangkan untuk membayar cicilan motor saja, kamu ingin berhutang pada anakku. Mertuaku berseru sambil tertawa terpingkal-pingkal. Iya benar. Apa dia ingin meminjam uang pada anakmu, Bu Sri? Bu Ros, tetangga yang sejak tadi mendukungku, bertanya mencemooh. Bu Sri adalah panggilan untuk mertuaku. Benar, jika tidak percaya lihat saja ini. Aku yang menjawab sambil menyodorkan HP suamiku yang berisi cat tadi. Beruntung juga aku membawanya. Lihat ini, Bu. Lihat, aku juga ingin melihatnya.
Ibu-ibu berebutan ingin melihat chat itu. Oh alah, tidak tahu malu ya. Selalu menghina dan mengatakan Rizal itu bau busuk. Tahu-taunya mengemis dan meminta uang padanya. Tidak kuduga Bu Ipah seperti itu. Ngomong aja besar, membanggakan diri banyak uang. Tahu-taunya ingin meminjam pada orang yang dia hina. Iya, memalukan sekali ya. Padahal pintu rumah Bu Ipah sudah terbuka. Aku pikir setelah berteriak begitu, ponggah ia akan keluar dari persembunyiannya. Akan tetapi kembali wanita tidak tahu malu itu berdiri terdiam. Mungkin karena mendengar hujatan ibu-ibu. Meski begitu, tetap saja ada yang membela. Bu Yanti adalah orang yang paling setia terhadapnya. Kamu keterlaluan, Fadilah. Membeberkan aib orang seperti ini. Begitu dengki ya hatimu, ucapnya. Justru kamu dan Bu Ipah lah yang dengki. Andai kalian hanya menghina dan tidak membuat anakku celaka, semua ini tidak akan aku lakukan. Seandainya anakmu yang diperlakukan seperti itu, apa kamu akan diam saja? Kusambut cepat ucapan Bu Yanti. Benar, Bu Ipah sudah keterlaluan, menghasut anak-anak agar mencelakai temannya. Benar-benar perbuatan yang terkutuk, geram Bu Ros. Tutup mulut kamu, Bu Ros. Kalau kamu tidak tahu apa-apa, jadi jangan ikut campur, lengking Bu Yanti. Justru kamulah yang tutup mulut, Yanti. Kami datang ke sini untuk membuat perhitungan dengan si Ipah. Lalu kenapa kamu terus saja nyerocos sejak tadi? Mertuaku membentak Bu Yanti. Ipah, cepat keluar kamu. Mertuaku berteriak kencang. Tidak ada jawaban dari dalam. Bu Yanti yang selalu membela nampaknya resah, kemudian bergegas menuju rumah. Tak mau berdiam diri, ibu mertuaku mengekor dan aku pun menyusul. Baru tiba di depan pintu masuk, Bu Yanti yang masuk terlebih dahulu berbalik dan Bu Ipah pun muncul. Akhirnya kamu keluar juga, geram mertuaku. Katakan, apa maksud kamu menghasut anak-anak agar membuli cucuku? Aku tidak pernah begitu, Bu Ipah menyangkal cepat ucapan mertuaku. Bisa-bisanya ya ibu menyangkal, padahal teman gibah ibu sendiri sudah mengaku. Olis mengaku dan sudah meminta maaf di hadapan para guru, ujarku dengan sengit. Aku mengaku karena terpaksa. Aku tidak pernah begitu, dasar anakmu saja yang kelewat cengeng. Sedikit-sedikit menangis dan melapor. Aku tidak tahu kapan Olis datang. Tiba-tiba saja ia masuk berseru. Benar, seharusnya masalah anak-anak tidak perlu dibesar-besarkan seperti ini. Bikin malu saja. Aku dan mertuaku serempak balik. Sangat terkejut seruan yang kedua. Itu adalah suara dari iparku, Mbak Widya. Dia datang juga. Parahnya ia membela Bu Ipah. Mbak Widya, lirihku sambil terbelalak. Kamu membela Ipah? Kamu belum tahu apa yang terjadi pada anakku Mas Zaya. Dia telah didorong teman-temannya masuk ke parit. Tubuh dan bajunya kotor dan bau. Dan apa yang kau tahu dalang dari semua itu? Serunya kemudian. Aku lebih tahu dari ibu. Olis dan Bu Ipah sudah menceritakan semuanya. Sungguh kasihan Bu Ipah. Dia sampai mengirim pesan padaku, meminta tolong karena diserang tetangga yang seharusnya menolong. Kalian ini benar-benar tega ya? Astagfirullah. Aku melirih sambil mengelus dada yang terasa nyeri. Begitu pintar Mbak Widya berucap, membolak-balikan fakta seolah kami yang kelewat jahat menyerang Bu Ipah. Dia begitu pintar menempatkan wanita tidak tahu malu itu menjadi korban. Maksudmu bicara seperti itu apa? Kamu anggap aku dan ibu datang ke sini dengan barbar, menyerang semuanya. Bukankah kamu yang sudah tahu apa yang terjadi? Lalu mengapa berkata seperti itu? Kamu begitu pintar ya membolak-balikan fakta? Tak sadar aku melengking. Lancang kamu. Kamu berani ya meneriaki aku? Aku tidak pernah membolak-balikan fakta. Anakmu memang kelewat cengeng. Itulah imbas dari salah asuh. Anakmu terlalu dimanjakan. Terlalu banyak orang yang memanjakan Mas Zaya. Tidak seperti anakku yang kurang perhatian. Aku tidak mengerti. Kini aku dan Mbak Widya yang saling bersitegang. Dalam keadaan marah dan kesal, aku sempat menangkap maksud lain dari iparku itu. Ia berteriak terhadapku, tapi matanya melirik ke mertuaku.
Di samping mengintaiku, dia juga menyindir ibu mertuanya. Kini aku mengerti mengapa selama ini Mbak Widya selalu membicarakan keburukan mertuaku, bahkan terkesan menghasut. Ternyata ia cemburu karena anakku dekat dengan ibu dari suami kami itu. Padahal anaknya juga selalu dititipkan pada ibu mertuaku. Tetapi bisa-bisanya ia iri pada Mas Zaya. Ibu mertuaku terlihat merah padam. Ia pasti sadar dengan sindiran menantunya. Ia sudah maju seperti hendak menjawab ucapan Mbak Widya. Tapi iparku itu justru lebih dulu melanjutkan. Tidak apa, aku datang ke sini bukan untuk berdebat denganmu. Tapi aku datang ke sini karena SMS dari Bu Ipah, ucapnya. Ia kemudian melangkah cepat mendekati Bu Ipah. Sabarlah Bu, seperti ucapan ibu di SMS tadi, tembok tinggi saja batas halaman agar mereka tidak bisa mengusik, mengurus dan menekan ibu lagi. Jangan bingung masalah uang. Berapapun yang ibu butuhkan, katakan saja padaku. Dadaku bergemuruh mendengar dan melihat gaya ponggah iparku. Andai ia tidak sombong dan berbuat terlalu menyakitkan seperti ini, aku tidak akan pernah melawannya. Kutekan amarah yang hampir meledak. Dengan lirih namun tajam, aku menyambut ucapan Mbak Widya.